Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Perak Damayanti dengan NPM 201160243 dari kelas D semester 3. Nah, aku akan mengerjakan tugas dari Bapak Suhardiansa MPD dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Nah, materi yang akan disampaikan adalah perubahan iklim global. Yuk kita simak videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian perubahan iklim global. Nah, iklim itu merupakan sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang. Secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. Nah, keduanya saling mempengaruhi. Aktivitas atmosfer dikendalikan oleh fisiografi bumi dan fluktuasi iklim berpengaruh terhadap aktivitas di muka bumi. Iklim ini selalu berubah menurut ruang dan waktu. Selain perubahan yang berpola siklus, aktivitas manusia menyebabkan pola iklim berubah secara berkelanjutan, baik secara dalam global maupun skala lokal. Baiklah, selanjutnya perubahan iklim global di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri belum ada data komprehensif mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun, ada beberapa data menunjukkan bahwa yang pertama, suhu rata-rata tahunan menunjuk tingkat 0,3 derajat Celcius sejak tahun 1990. Yang kedua, musim hujan datang lebih lambat, lebih singkat namun curah hujan lebih intensif sehingga meningkatkan resiko banjir. Yang ketiga, perubahan pada kadar penguapan air dan kelembapan tanah akan berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut akan mengancam daerah dan masyarakat pesisir. Yang kelima, sebagai negara kepulauan di dunia, Indonesia menghadapi resiko kehilangan banyak pulau kecil dan menciutnya kawasan pesisir akibat kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, dampak kenaikan muka air laut akan mengurangi lahan pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya akan menurunkan potensi pendapatan rata-rata masyarakat nelayan dan petani. Selanjutnya, penyebab perubahan iklim global. Nah, penyebab perubahan iklim global itu seharusnya dibiarkan terjadi secara alami. Namun, ada campur tangan manusia terhadap alam semesta telah mempercepat perubahan tersebut. Nah, yang pertama adalah pemanasan global. Dilihat dari gejalanya yang sekarang terjadi, suhu yang ekstrim, gelombang panas bumi, dan hujan yang lebat yang turun tidak sesuai dengan siklusnya dalam frekuensi yang terus meningkat. Dapat dipastikan hal-hal tersebut akan terus meningkat pada tahun selanjutnya. Yang kedua adalah efek rumah kaca. Perlu kita ketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya perubahan iklim global adalah adanya efek rumah kaca yang banyak digunakan untuk kegiatan industri yang dimulai sejak revolusi industri pada abad ke-19. Lahan hijau banyak diratakan dengan tanah dan dijadikan kawasan industri dengan dibangunnya bangunan-bangunan untuk kegiatan produksi dan pemukiman produk. Hal ini membuat penduduk di dunia di berbagai belahan bumi berbondong-bondong melakukan migrasi dari desa ke kota untuk mengambil bagian dalam kegiatan industri tersebut. Nah, radiasi sinar matahari leluasa dipancarkan ke bumi dan terperangkap di dalam rumah kaca. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Atmosfer pun mengalami peningkatan suhu. Penggunaan aerosol dan emisi gas nuanga yang tidak sesuai semakin menambah jumlah emisi yang terpakat dalam rumah kaca. Selanjutnya itu dampak perubahan iklim global. Meningkatnya intensitas kejadian cuaca yang ekstrim serta perubahan jumlah dan pola partisipasi. Perubahan-perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap hasil pertanian, berkurangnya salju di puncak gunung, hilangnya gletser, dan punahnya beberapa jenis flora dan fauna. Selanjutnya, tingkat muka laut, yaitu peningkatan suhu atmosfer akan diikuti oleh peningkatan suhu di permukaan air laut, sehingga volume air laut meningkat makin tinggi. Permukaan air laut juga akan meningkat. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Yang ketiga adalah mencairnya es di kutub utara. Para ilmuwan juga memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dan belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara sehingga populasi flora dan fauna akan semakin terbatas. Yang keempat, jumlah curah hujan.
Meningkatnya suhu di atmosfer akan mempengaruhi terhadap kelembapan udara. Pada daerah-daerah yang bikin hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap di lautan, sehingga akan meningkatkan curah hujan. Yang selanjutnya adalah dampak perubahan iklim global terhadap Indonesia. Nah, perubahan iklim global akan memberikan dampak yang sangat parah bagi Indonesia karena posisi geografis yang terletak di ekuator antara dua benua yaitu benua dan dua samudra. Nah, setelah itu kita juga dapat mencegah dan pengendalian perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim ini harus dibatasi bersama-sama dan tidak ditunda-tunda. Setiap negara harus memberi kontribusi dan tindakan yang dilakukan di dalam negerinya sendiri sesuai kemampuan masing-masing. Nah, negara maju harus membantu negara miskin untuk bantuan ini tidak saja berupa bentuk teknis dan ekonomi, namun dibutuhkan juga tekanan politik yang positif untuk menanamkan urgensi masalah ini dan mendapatkan komitmen dari para pemimpin untuk bertindak. Cara mencegah pemanasan global sejak dini. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Yang kedua, beli barang hemat energi. Yang ketiga, kita bisa menanam pohon. Yang keempat adalah ajak orang lain untuk melestarikan pelestarian lingkungan. Yang kelima, kita harus mengurangi penggunaan pemanas air. Selanjutnya kita bisa mengurangi penggunaan AC. Nah, yang terakhir kita dapat menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.